Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Abdul Zafar. Saya dari kelas KPIB semester 4, mata kuliah hadis tematik. Dan di sini saya akan membahas tentang hadis tematik. Hadis tematik atau juga bisa dikatakan hadis maudhu'i ialah hadis yang berkaitan dengan satu topik, pembahasan atau satu tujuan. Metode tematik mengandung pengertian, pensyarahan atau pengkajian. Hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya secara keseluruhan atau salah satu aspek. Kemudian saya membahas tentang hadis tentang tablik. Balighu anni walau ayah. Artinya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis dalil tersebut, maka mengamalkan sifat tablik adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari berusaha mengamalkan sifat tablik tersebut dalam keseharian agar umat muslim bisa meraih cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang nasihat. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kulna ad-dinu an-nasiha, yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami pun bertanya, hak siapa nasihat itu? Beliau pun menjawab, nasihat itu adalah hak Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat, para ulama berpendapat bahwa ada yang mengatakan bahwa semua ajaran agama Islam tanpa terkecuali adalah nasihat. Sebagian ulama lain menjelaskan maksud dari hadis ini adalah bahwa sebagian besar ajaran agama Islam terdiri dari nasihat. Menurut mereka, hal ini senada dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis tentang etika dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan mempengaruhinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa kelembutan akan menjadi penghias bagi sesuatu, sedangkan hilangnya kelembutan membuat suatu perkara menjadi tidak lagi indah. Di antara perkara yang membutuhkan kelembutan adalah dakwah. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Beliaulah manusia yang memiliki kelembutan kepada setiap orang yang didakwahnya. Hari ini banyak di antara manusia yang menolak dakwah Islam. Salah satu sebabnya adalah hilangnya kelembutan dalam berdakwah. Kemudian hadis tentang orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ayatul munafiq thalatha idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji ingkar, dan jika dipercaya mengkhianati. Ciri orang munafik dalam Islam digambarkan sebagai orang yang suka berkhianat, orang yang dusta, ingkar janji, hingga dengki. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sangat khawatir jika umatnya memiliki sifat munafik, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis Nabi tentang ciri orang-orang yang munafik. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.